Nah, pada saat kita ngomong masalah aset, yang paling utama aset yang dimiliki oleh manusia adalah pertama adalah masalah kesehatan, Bapak Ibu ya, yang sekarang ini pun telah menjadi wacana jadi isu utama juga karena terkait dengan pandemi wabah corona. Nah, sebelum ada wabah pun kesehatan ini menjadi masalah utama atau menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dan ini data berdasarkan Departemen Kesehatan. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu meninggal disebabkan karena penyakit stroke, jantung, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Ada 10 sebab dan hanya satu yang disebabkan oleh bukan penyakit, kecelakaan lalu lintas ya. Jadi kesehatan inilah yang menjadi salah satu aset utama sebenarnya seseorang, karena dengan kesehatan dia bisa melakukan apapun untuk bekerja atau membangun aset, justru aset finansialnya ya. Nah, kalau kita bicara masalah kesehatan, bagaimanakah kita supaya bisa mendapatkan kesehatan yang terbaik? Karena kesehatan ini memang sebenarnya bukan segalanya ya Bapak Ibu, tapi tanpa kesehatan segalanya itu jadi nggak berarti, jadi bukan apa-apa Bapak Ibu. Jadi kesehatan itu merupakan nikmat terbesar setelah nikmat iman, kedua nikmat sehat. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa sehat, bisa terhindar dari berbagai penyakit, atau bahkan lebih kerennya lagi bisa terhindar dari wabah yang sekarang sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Ternyata Bapak Ibu, kunci utama kesehatan manusia itu ada 3, dan yang paling utama adalah air. Jadi pertama air, yang kedua radikal bebas, yang ketiga adalah keasaman tubuh, pH tubuh ya. Nah, kenapa air ini menjadi yang paling penting? Karena manusia itu 75% tubuhnya terdiri dari air. Bahkan otak, darah, jantung, ginjal, otot, tulang itu semua terdiri dari 70%, 80%, bahkan 90% air. Khusus darah itu 90% air. Nah, supaya kita bisa menjaga tetap kesehatan kita, kunci utamanya adalah pertama mencukupi kebutuhan air tubuh kita, yang kedua memasukkan air yang terbaik untuk tubuh kita. Asalkan kedua ini terpenuhi, insya Allah tubuh kita akan selalu sehat. Nah, pertanyaannya lagi, air seperti apa yang dikatakan air yang baik atau air yang paling cocok untuk kesehatan tubuh manusia? Nah, para ilmuwan di dunia, pakar-pakar kesehatan di dunia telah menemukan dan melakukan penelitian bahwa ternyata air-air ajaib atau bahasa ilmiahnya natural reduced water itu adalah air terbaik untuk tubuh manusia, karena penelitian membuktikan bahwa air-air ajaib itu mengandung molekul hidrogen. Molekul hidrogen adalah gas hidrogen yang sangat penting fungsinya untuk kesehatan, yang fungsinya untuk menetralisir radikal bebas yang ada di tubuh manusia. Nah, masalahnya lagi, air-air ajaib ini tidak ada di setiap tempat, Bapak Ibu. Orang Muslim hanya tahu air ajaib ini ada di Mekah, air Zam-Zam. Orang Nasrani, Katolik punya air ajaib di Lourdes, Prancis. Ya. Ada lagi di Jerman, ada lagi di Meksiko, dan berbagai tempat lainnya di dunia. Nah, kalau kita harus ke sana tiap hari itu nggak mungkin. Kita harus berkunjung ke Mekah tiap hari juga nggak mungkin ya. Nah, ada inovasi luar biasa dari ilmuwan, dari pakar kesehatan di dunia, bahwa ditemukan sebuah teknologi. Teknologi yang bisa mengubah air biasa, air yang layak diminum, dirubah menjadi air yang mirip dengan air ajaib yang ada di seperti air yang ada di Mekah, air Zam-Zam, dan air di Prancis, di Lourdes, Prancis. Nah, air inilah yang ternyata punya khasiat bisa sangat penting untuk kesehatan manusia. Nah, teknologinya banyak orang menyebut adalah teknologi electrolyte reduced water. Nah, ini lahirlah teknologi electrolyte reduced water. Kalau tadi air Zam-Zam disebutnya natural reduced water, yaitu air tereduksi yang dibuat secara alami, sedangkan ini air tereduksi yang dibuat dengan teknologi elektrolisis. Dan ini teknologi yang sudah berkembang sejak tahun 1800-an di Eropa, dikembangkan lagi oleh pakar-pakar di Jepang, yang intinya elektrolisis itu adalah menyetrum atau mengalirkan listrik pada saat air melewati kutub positif dan negatif, air itu akan terpisah, Bapak Ibu. Gas hidrogen itu akan tertarik ke kutub negatif, oksigen tertarik ke positif,
Mineral-mineral alkali ketarik ke negatif dan mineral asam ketarik ke positif. Jadi akan dihasilkan dua air yang selang utama menghasilkan air hidrogen yang sifatnya alkali, dan selang yang satunya lagi yang di bawah itu selang yang menghasilkan air oksigen yang sifatnya asam. Dan ternyata air yang sifatnya punya kadar hidrogen dan alkali lah yang ternyata sangat mirip dengan air zam-zam atau natural reduced water yang ada di berbagai belahan dunia, dikenal sebagai air ajaib. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara masalah proses elektrolisis, ini wujud mesinnya seperti apa? Nah, ini. Jadi mesin ini adalah mesin yang bisa menghasilkan air yang mulanya dari air minum biasa menjadi air elektrolisis yang tereduksi, yang mempunyai kadar pertama sifat alkalin, yang kedua punya kadar ORP negatif atau punya antioksidan tinggi, dan yang ketiga air ini sifatnya microcluster. Dan orang Jepang menyebut air-air ajaib itu dengan sebutan kangen water. Kalau di Jepang sana disebutnya kanggeng, Bapak Ibu ya, bukan kangen water, tapi disebut kanggeng water, yang artinya kembali ke asal. Nah, jadi filosofinya luar biasa. Ini kita kalau minum kanggeng water itu tubuh kita seperti kembali ke asli lagi, Bapak Ibu ya, bisa menormalkan segala macam, tekanan darah, gula darah, seperti itu. Dan kanggeng water ini diciptakan atau dibuat jadi oleh sebuah perusahaan Jepang yang bernama Enagic. Enagic ini berdiri sejak tahun 1974, Bapak Ibu. Pabriknya ada di Osaka dan kantor pusatnya ada di Okinawa. Jadi pemilik kanggeng water ini berasal dari sebuah pulau kecil di Jepang bernama Okinawa, di mana rata-rata penduduknya itu berusia sangat lanjut ya. Jadi rata-rata penduduk dengan usia tertinggi di dunia ini berasal dari Pulau Okinawa di Jepang. Rata-rata bisa 100 sekian, 100 lebih ya. Dan mereka usia seperti itu tapi dengan kondisi sehat. Dan ini yang sangat luar biasa dan menjadi inspirasi banyak orang di dunia supaya bisa seperti mereka gitu ya. Dan salah satunya rahasia kesehatan mereka adalah melalui air yang baik, yang kalau orang Jepang bilang kanggeng water. Dan orang ilmuwan kebanyakan menyebutkan kalau alaminya adalah natural reduced water atau air zam-zam kalau orang muslim bilang. Nah, kemudian kanggeng water, perusahaan Enagic ini adalah perusahaan yang sudah tersertifikasi, memiliki sertifikasi ISO sebagai perusahaan penghasil alat kesehatan. Nah, Ibu bayangkan ya, perusahaan ini adalah perusahaan penghasil alat kesehatan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa alat-alat yang dihasilkan ini adalah medical grade, medical device. Kemudian Enagic ini juga menjadi satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Pencegahan Terhadap Penyakit di Jepang. Karena 6.500 dokter di Jepang telah menggunakan air kanggeng untuk membantu memperbaiki kesehatan para pasiennya. Bayangkan Bapak Ibu ya, 6.500. Dan keunggulannya, apa sih yang membedakan air ini dengan air biasa, air lain pada umumnya? Pertama tadi, antioksidan. Intinya ini untuk mengusir radikal bebas. Kedua, microcluster. Yang ketiga, alkalin. Dan tiga hal ini adalah yang sangat dibutuhkan seseorang untuk bisa sehat, bisa seimbang, bisa dalam kondisi homeostasis ya, Bu ya. Bapak Ibu jadi bisa ibaratnya punya imunitas yang baik, punya vitalitas yang baik, apabila tiga kondisi ini terjaga. Yang pertama pH tubuhnya, yang kedua tubuhnya terhidrasi dengan baik, tidak kekurangan air, dan ketiga itu tidak terlalu banyak radikal bebas. Nah, antioksidan atau penetralisir radikal bebas itu ada alat ukurnya, bisa diukur, dan intinya makin tinggi negatif, artinya antioksidannya makin tinggi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, alatnya itu namanya ORP, Oxidation Reduction Potential. Atau kalau bahasa Indonesianya, potensi mereduksi oksidasi. Jadi kemampuan menghambat oksidasi, intinya seperti itu. Kalau kita lihat, jeruk atau vitamin C itu punya nilai ORP minus 100. Teh hijau itu punya nilai ORP minus 200, minyak ikan minus 300, dan kanggeng water luar biasanya bisa minus 400, bisa 4 kali lipat dari vitamin C, padahal hanya air putih, dan inilah makanya disebut air ajaib. Sebaliknya kalau dia positif, artinya dia mengoksidasi, merusak sel, mempercepat penuaan. Kalau di besi mungkin istilahnya berkarat gitu ya. Jadi, nah akhirnya bisa membuat fungsi organ jadi menurun. Nah selanjutnya,
Kita bisa lihat juga alat-alat pengukur antioksidan atau ORP ini. Itu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kelihatan sayur organik minus berapa, buah organik itu minus 115, fresh kanggeng water minus bisa 700, bisa 400, bisa 500, tergantung fresh enggaknya dari mesin. Itu biasanya kondisi nilai ORP tertinggi adalah saat fresh dari mesin, dan ORP ini cenderung menurun sifatnya. Jadi makin hari itu kualitas ORP-nya akan jadi menurun dan akan jadi plus juga, positif juga, jadi bisa mengoksidasi. Makanya kondisi terbaik adalah pada saat kita minum air kangen ini fresh dari mesin. Jadi beruntung sekali ya Bapak Ibu yang sudah memiliki mesinnya. Kalau Anda benar-benar tertib mengkonsumsi air ini dengan jumlah yang sesuai dengan berat badan Anda, insya Allah Anda bisa selalu sehat, ditambah lagi fresh pikiran dan mentalnya. Nah, ini contoh antioksidan ya sebagai gambaran. Kalau ada buah apel kita potong, kita masukkan ke air. Yang sebelah kiri kita masukkan apel itu ke air biasa. Yang sebelah kanan itu air kanggeng. Setelah 24 jam, nah yang air biasa itu lebih coklat. Yang air kanggeng, apelnya tetap bersih, tetap bening. Intinya apa? Air kangen menghambat oksidasi, menghambat perusakan sel, menghambat penuaan. Jadi kalau kita konsumsi air ini rutin setiap hari, penuaan kita, oksidasi atau pengkaratan tubuh kita pun semakin melambat atau dihambat oleh air kanggeng. Nah, ini juga sangat berfungsi, bisa membuat organ-organ kita tetap berfungsi dengan baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian kedua, tadi pertama kita ngebahas bahwa air kangen itu punya antioksidan yang berasal ternyata dari salah satunya gas hidrogen yang fungsinya untuk menghambat oksidasi. Yang kedua, kanggeng water ini sifatnya microcluster, jadi sangat bagus untuk menghidrasi tubuh kita. Karena dehidrasi adalah salah satu pangkal dari berbagai penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, microcluster ini artinya punya klaster kumpulan molekul yang kecil. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri, itu ada gambar yang warna kuning, itu adalah dinding sel Bapak Ibu ya, dinding sel, dan di dinding sel itu ada lubang, ada celah, itu namanya pori-pori sel, dan yang bulat-bulat, yang bundar-bundar, itu seperti bola, itu adalah molekul air. Nah, Ibu, Bapak bandingkan, gambar sebelah kiri molekul-molekul itu tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil. Sedangkan gambar sebelah kanan, molekul airnya itu kecil-kecil. Nah, manfaatnya dengan molekul yang kecil itu lebih mudah masuk ke dalam sel. Jadi kanggeng water ini bisa terserap dengan baik oleh sel-sel tubuh kita, membantu metabolisme tubuh kita sehingga tubuh kita tidak dehidrasi dan membuat kita selalu punya vitalitas yang baik, dan insya Allah imunitas pun tetap terjaga. Itu dari segi bentuk molekulnya. Kemudian yang terakhir adalah dari pH-nya. Air kanggeng atau air ajaib seperti air zam-zam mempunyai pH yang kita sebut alkalin. Nah, jadi alkalin ini maksudnya begini Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah pH. pH di angka 7 yang berwarna hijau itu artinya netral. Sedangkan di bawah 7 artinya asam. Kalau di atas 7 artinya alkali. Nah, air-air ajaib, air kanggeng mempunyai pH di atas 7. 8,5, 9, 9,5. Artinya apa? pH-nya basa atau alkalin. Dan ini sangat bagus buat tubuh. Kenapa? Karena tubuh manusia idealnya ada di angka 7,365. Kalau tubuh manusia asam, penyakit satu persatu akan timbul, Bapak Ibu. Termasuk kanker itu biasa timbul pada saat pH kita mencapai 5,5, dan kalau pH-nya sampai 3,5, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai tubuh kita asam. Banyak orang meninggal karena tubuhnya terlalu asam. Karena disebabkan apa? Pertama, konsumsi makanan dan minumannya, Bapak Ibu. Jadi kita direkomendasikan oleh pakar-pakar kesehatan untuk mengkonsumsi makanan minuman yang sifatnya alkali. Seperti apa? Ternyata makanan alkali itu hanya buah dan sayur, Bapak Ibu ya, yang organik dan mentah kalau bisa, sama termasuk air alkali, seperti air zam-zam, air kanggeng, dan air-air ajaib lainnya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu? Bagaimana kita membuktikan kalau air kanggeng ini alkali, air kanggeng ini microcluster, dan lain-lainnya? Kita bisa membuktikan langsung. Nah, di belakang saya ini, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini ada botol-botol air minum yang ada di pasaran, yang ada di toko-toko di sekitar kita, dan air ini selalu dikonsumsi oleh keluarga kita, Bapak Ibu. Yang paling kiri adalah air soda.
Nah, ini mereknya saya lepas ya supaya nggak menyinggung siapapun. Yang kedua ini air ion supply drink. Ketiga air isotonik. Nah, Bapak Ibu bisa cari mereknya, air isotonik itu apa. Kalau soda mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya, biasanya ada warna bening, merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Larutan penyegar, air oksigen, air RO, air mineral, dan yang terakhir air kanggeng, kanggeng water Bapak Ibu. Nah, gimana cara kita tahu pH-nya? Di sini saya punya alat namanya pH tester yang liquid, yang cair. Karena pH tester ini ada yang liquid, kertas lakmus, atau bisa juga yang digital. Kalau kita teteskan ke cairan bening, dia berubah warna sesuai pH-nya. Nah, Ibu Bapak ingat, pH tubuh kita di angka 7. 7 artinya kita nggak boleh air minum yang layak konsumsi pun berdasarkan ketentuan di Menkes adalah air yang kisaran pH-nya antara sekitar 7 sampai 8,5 gitu. Nah, sekarang berarti yang air yang sehat adalah air yang kalau dikonsumsi antara pH 7 sampai 10 menurut pakar-pakar kesehatan di dunia. Jadi air yang sehat buat kita adalah air yang kalau pH-nya itu di angka 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Nah, jadi jangan hindari air yang sifatnya pH-nya di bawah 7. Nah, bisa lihat ya. Jadi yang asam-asam itu warnanya kuning merah, yang alkali warnanya biru ungu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan pilih yang kuning merah, pilihnya yang hijau biru ungu. Makin tinggi pH-nya makin bagus, maksimal sampai 10 Bapak Ibu ya. Sekarang saya coba yang paling kiri. Ingat ya Bu ya, Pak. Yang biru makin sehat. Nah, kita teteskan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dia berubah warna menjadi orange. Ini kalau kita sesuaikan dengan pH chart, warna ini kisaran pH-nya ada di angka 3 sampai 4 Bapak Ibu. Berarti sebenarnya air ini tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian air yang ini sama Bapak Ibu ya, pH-nya kisaran 3 sampai 4. Air isotonik pH-nya pun kurang lebih sama di angka 3 sampai 4. Kemudian larutan penyegar kita teteskan. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya sudah lebih kuning, artinya pH-nya pun sudah mulai naik sekitaran 5 ya Bapak Ibu. Kemudian air oksigen. Nah, ini mirip dengan larutan, pH-nya sudah naik lagi di angka 5. Air RO atau air tanpa mineral, pH-nya sama, kurang lebih 5. Air mineral ini banyak sekali mereknya. Nah, ini pH-nya di angka 7, Bapak Ibu ya, hijau. Jadi ini sudah mulai layak dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah pH air kanggeng. Kalau kita teteskan harus, ini saya buat pH-nya 9,5, harusnya berwarna 9 dan mempunyai antioksidan tinggi. Nah, warnanya biru Bapak Ibu ya. Nah, tepuk tangan buat Kanggeng Water Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sekarang bagaimana? Banyak sekali minuman yang sebenarnya tidak layak konsumsi dari segi pH-nya saja. Nah, bagaimana kita tahu nih airnya keasaman seperti apa dan berbahayakah buat tubuh kita? Caranya begini Bapak Ibu. Sekarang saya tuangkan ke semua gelas ini. Setelah dikasih Kanggeng Water, bagaimana reaksinya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat berubah jadi biru, benar? Nah, yang kuning ini saya siram Kanggeng Water, berubah jadi biru juga. Ini saya kasih Kanggeng Water, berubah jadi biru, Nah, berarti air-air ini mudah sekali dinetralisir. 3 gelas yang terakhir. Nah, Bapak Ibu perhatikan, jangan ngedip ya. Ini kalau kita kasih Kanggeng Water, dia tidak berubah. Dikasih Kanggeng Water, tidak berubah. Dikasih Kanggeng Water, tidak berubah. Nah, artinya apa Bu, Bapak? 3 gelas terakhir ini mempunyai keasaman kuat. Keasaman kuat itu artinya apa? Sangat membebani tubuh kita. Tubuh kita mempunyai pH ideal di angka 7. Saat banyak sekali konsumsi asam di dalam tubuh kita akan bekerja keras menetralisir minuman-minuman seperti ini dan menggunakan mineral-mineral baik di tubuh kita untuk menetralisir ini, seperti kalsium contohnya, magnesium dan lain-lain, sehingga banyak kasus kejadian osteoporosis dan lain-lain akibat pola hidup konsumsi makanan minuman yang pH-nya sangat asam. Nah, jadi pH alkali itu sangat baik untuk tubuh kita karena tubuh kita akan jadi bisa menjaga kestabilan pH-nya supaya lebih sehat. Nah, itu baru dari segi pH. Ini kalau kita balik ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah,
Seandainya tubuh kita sudah sehat, sekali-sekali kita konsumsi air soda yang pH-nya sangat asam. Sedikit saja kita konsumsi, air ini akan berubah menjadi asam. Dan demikianlah tubuh kita. Kalau kita konsumsi air-air seperti ini sedikit saja, tubuh kita akan sangat terbebani dengan asamnya yang luar biasa kuat dan sangat bekerja keras untuk bisa menormalkan pH-nya kembali. Karena tubuh kita sebenarnya sangat canggih, bisa menormalkan pH, tapi ya itu harus mengorbankan mineral-mineral berharga di dalam tubuh untuk menetralisir keasaman ini. Nah, yang kedua, untuk melihat air ini punya pH yang tinggi atau tidak, air ini bisa menetralisir radikal bebas atau tidak. Ini saya ambilkan contoh ya. Saya mau bandingkan air kanggeng ini dengan air mineral. Air mineral sama-sama kita tuang di gelas, ketinggiannya sama. Nah, jadi kalau kita nggak punya pH drop, pH tester, kita juga bisa gunakan, nah, tingginya udah sama ya Bapak Ibu. Ini air kangen, ini air mineral. Ya, saya turunkan. Kita cek dengan betadin. Jadi kita coba teteskan betadin. 1, 2, 3, 4, 5 tetes, sama-sama 5 tetes. Nah, kalau kita aduk-aduk, air biasa akan berubah menjadi kuning, Bapak Ibu ya. Tapi dengan kanggeng water, air zam-zam, air ajaib, air itu bisa membuat air ini menjadi kembali jernih. Nah, air dengan karakter seperti ini biasanya mempunyai pH yang tinggi dan mempunyai ORP yang negatifnya tinggi juga, asalkan diminum fresh. Kalau kanggeng water harus fresh dari mesin, karena setelah berjalannya waktu, kadar ORP itu akan semakin menurun. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kanggeng water ini luar biasa, tidak hanya bisa menghasilkan air yang baik untuk kesehatan, tapi kanggeng water juga bisa menghasilkan air yang digunakan untuk menghilangkan pestisida dari makanan. Tapi pH-nya ada di angka 11, yang artinya tidak boleh dikonsumsi, tapi air ini bisa menghilangkan pestisida dari beras, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, mesin kanggeng water ini bisa menghasilkan berbagai macam pH ya, Bapak Ibu. Pertama, pH 8,5 hingga 9,5, yang ini mirip dengan air ajaib di dunia, yang bisa digunakan untuk terapi berbagai penyakit, untuk masak. Nah, ini sangat dianjurkan diminum oleh pakar-pakar kesehatan, dan bisa membuat pH tubuh kita stabil dengan pH-nya yang alkali. Yang kedua, bisa menghasilkan air strong kanggeng. Air strong kanggeng ini pH 11 yang tadi saya sebutkan, bisa menetralisir, bisa membuang pestisida atau racun-racun kimia yang merupakan juga radikal bebas dari bahan-bahan makanan kita yang setiap hari sebenarnya kita konsumsi. Jadi tubuh kita ini setiap hari sebenarnya sudah mengkonsumsi barang-barang berbahaya atau radikal bebas dari makanan-makanan kita, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan coba demokan. Ini ada beras. Saya punya air yang pH-nya 11, Bapak Ibu. Nah, ini air pH 11. Kalau kita campurkan ke beras, nanti beras radikal bebas atau pestisida dari beras akan terangkat, Bapak Ibu. Nah, contoh kita kalau cuci beras pakai air biasa. Ini saya pakainya air mineral, Bapak Ibu ya. Lumayan ya, airnya bagus. Nah, ini air cuciannya warna putih, Bapak Ibu. Bisa kelihatan nggak, Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau kita cuci pakai air pH 11, nah, air pH 11 ini bentuknya seperti air biasa, normal-normal saja. Nah, ini kalau kita campur dan kita aduk, warna air cucian berasnya berbeda, Bapak Ibu ya. Dia sedikit lebih hijau atau lebih kuning. Nah, mungkin kalau kurang jelas nanti Bapak Ibu bisa minta demokan lagi dengan para pemberi linknya. Nah, jadi banyak sekali bisa sekitar 70-80% pestisida bisa terangkat dari makanan. Dan yang terakhir, ini saya mau kasih contoh bahwa air kanggeng ini bisa melarutkan minyak, Bapak Ibu. Ini saya punya minyak wijen, minyak-minyak yang sudah banyak sekali proses.
Nah, minyak kalau masih baru itu biasanya masih bagus, Bapak Ibu ya, minyak goreng belum dipakai masih bagus. Tapi kalau udah hitam, nah makin gurih itu biasanya makin kurang sehat. Nah, sekarang minyak kalau kita campur air, itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Misah. Pernah lihat Bapak Ibu? Minyak dicampur air misah seperti ini ya. Tapi kalau kita campur dengan pH 11, nah dia akan larut. Seperti ini. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali manfaat Kangen Water, mesin Kangen Water ini selain untuk kita konsumsi airnya seperti air ajaib, ternyata mesin ini bisa memproduksi air pH 11 yang gunanya untuk menghilangkan pestisida dari makanan-makanan kita. Nggak cuma pestisida tapi juga apa ya, zat-zat kimia lain yang ada di makanan. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ternyata selain pH 11 tadi yang bisa menghilangkan pestisida dan juga bisa melarutkan minyak, mesin ini bisa menghasilkan pH 7 yang digunakan untuk minum obat atau minum suplemen. Nah, pH 7 ini sangat dianjurkan. Jadi minum obat itu memang sangat disarankan untuk minum pH 7 Bapak Ibu ya. Kemudian ada beauty water pH 6 yang bentuknya seperti spray. Yang kebetulan saya lagi belum menyiapkan ini ya. Di spray, disemprot-semprot itu jadi bikin muka kita lebih glowing Bapak Ibu, lebih kinclong. Ada juga serong asid yang khasiatnya luar biasa. Khususnya kemarin di masa pandemi ini sangat berfungsi sebagai hand sanitizer yang membuat barang ini jadi agak sulit dicari bahkan. Nah, kemudian pH ini selain sebagai hand sanitizer, dia berfungsi juga sebagai apa namanya desinfektan. Bisa juga untuk obat kumur, bisa juga sariawan, bisa juga untuk keputihan kalau buat perempuan, dan bisa menyembuhkan luka dan kulit-kulit bermasalah. Nah, jadi dari satu mesin ini kita bisa menghasilkan sekitar 7 air dengan pH berbeda-beda, dengan manfaat yang berbeda-beda, dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk kondisi kesehatan kita dan keluarga di masa seperti ini yang sangat membutuhkan imunitas dan vitalitas yang baik. Kemudian Kangen Water ini Bapak Ibu di negara-negara maju sudah jadi konsumsi harian orang-orang yang boleh dibilang sangat terkenal. Di Indonesia pun sama, artis-artis, para pejabat semua menggunakan Kangen Water, dan nggak cuma di rumah-rumah mereka, banyak restoran, peternakan yang menggunakan Kangen Water. Nah, karena banyak testimoni bahwa masakan yang dimasak oleh Kangen Water jauh lebih enak. Nah, peternakan ayam pun menggunakan pH 2,5 sebagai pengganti air klorin untuk menyemprot kandang sehingga kesehatan ayamnya itu lebih bagus sehingga tingkat kematian ayamnya menjadi rendah dan ayamnya pun minum Kangen Water Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bayangkan ayam aja minumnya Kangen Water. Jangan mau kalah Bapak Ibu sama ayam ya. Nah, jadi satu mesin ini bisa menghasilkan banyak produk. Nah, dari mulai obat sariawan, obat kumur, kayak betadin, kemudian air minum, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Desinfektan, hand sanitizer, dan lain-lain. Jadi kita dengan memiliki satu mesin ini kita tidak lagi butuh membeli produk-produk lainnya seperti itu. Dan ini sangat jauh lebih hemat untuk kesehatan kita keluarga Bapak Ibu ya. Nah, Kangen Water ini kalau banyak yang bertanya ini harga mesinnya berapa Bapak Ibu ya. Nah, dibandingkan manfaat yang luar biasa tadi untuk kesehatan, untuk sebagai pengganti produk-produk kesehatan yang kita biasa konsumsi sehari-hari, harga mesin ini 63.900.000 itu sangat murah Bapak Ibu dengan dibandingkan dengan manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan ada juga mesin-mesin tipe lain. Nah, seperti yang ada di belakang saya, ini adalah mesin saya yang sudah saya miliki sejak 2015. Ini mesin kedua saya, sampai sekarang masih bisa digunakan dengan baik, tidak pernah bermasalah. Dan luar biasa, Kangen Water ini ada garansinya Bapak Ibu ya, garansinya kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, saya sendiri sudah menggunakan mesin ini sejak tahun 2013, dan manfaatnya pertama dari segi kesehatan itu sangat luar biasa, dan akhirnya pada saat saya merasakan manfaatnya, saya ceritakan ke banyak orang, dan ternyata banyak orang yang ingin mencoba airnya dan merasakan perubahan dalam kesehatan mereka. Dan ternyata ini membawa perubahan juga pada finansial atau kehidupan keuangan kami sekeluarga. Ternyata Kangen Water ini punya bisnis juga. Jadi saat kita bisa menawarkan mesin ke teman atau tetangga kita, itu ternyata ada nilai bisnisnya. Dan ini yang mau saya sharingkan juga. Jadi selain masalah kesehatan, ternyata ini bisa jadi solusi juga bagi
Bapak Ibu yang sekarang terkendala masalah penghasilan. Nah, penghasilan ini bisa dicapai bisa kita dapatkan dengan cara kita menjadi distributor mesin Kangen Water. Nah, di sini ada 3 tipe mesin Kangen Water. Yang pertama Leveluk K8 dengan harga 63.900, 63.900. Kemudian Leveluk SD 501 48.500. Leveluk Platinum harganya 62.680.000. Nah, ini banyak sekali keuntungan-keuntungannya jika Bapak Ibu memiliki mesin ini.